Modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, beriman kepada Nabi dan Rasul untuk peserta didik kelas 4 SD Negeri 7 dengan beragam kemampuan dasar dalam memahami nilai keagamaan. Model pembelajaran PBL berbasis DBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat penting, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kita akan belajar sambil berdiskusi, bekerja sama, dan melakukan simulasi untuk memahami bagaimana sifat-sifat Nabi dan Rasul yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Mari berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi inti. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu memahami pengertian Nabi dan Rasul serta perbedaannya. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tugas-tugas Nabi dan Rasul. 3. Peserta didik mampu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ketercapaian tujuan: 1. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. 3. Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan yang nyata. Capaian yang bermakna dalam pembelajaran kali ini: 1. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan ajarannya. 2. Meneladani sifat Nabi dan Rasul adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetisi awal. Sebagai pengingat, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kasih sayang dan menciptakan kita untuk menyembahnya. Hari ini mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan. 1. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? 2. Kenapa Allah mengutus mereka kepada manusia? Dan bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat mereka? Kisah-kisah inspiratif dan motivasi. Kisah kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan bercerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai Al-Amin. Apa artinya? Artinya adalah orang yang terpercaya. Saat beliau sedang berdagang, beliau selalu jujur, tidak pernah curang. Lalu bagaimana kita bisa menyontoh kejujuran ini di kehidupan sehari-hari? Pengertian Nabi dan Rasul. Ada 2 istilah penting yang harus kita pahami. Pertama, Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah yang tidak diwajibkan menyampaikan wahyu. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kedua-duanya memiliki tugas membimbing manusia ke jalan yang benar. Kegiatan inti selama 50 menit. Yang pertama, diskusi kelompok. Coba kalian buat kelompok kecil, 4 atau 5 dalam satu kelompok. Kemudian diskusikan apa itu Nabi, 1. 2. Apa tugas utamanya Rasul. Kemudian hasilkan diagram perbedaan Nabi dan Rasul.
Maksudnya bagaimana? Sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Diskusikan apa yang kamu ketahui itu nabi dan rasul. Lalu buatlah diagram perbedaan antara keduanya. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pemahaman sifat-sifat utama nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat utama yang harus kita teladani. Seperti halnya siddiq berarti jujur. Amanah artinya bertanggung jawab. Tabligh adalah menyampaikan kebenaran. Dan fatonah berarti cerdas. Bagaimana kita bisa menerapkan sifat ini dalam kehidupan kita? Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan simulasi sifat Nabi dan Rasul. Pilih satu sifat Nabi atau Rasul. Kemudian buat sebuah skenario pendek. Lakukan role play di depan kelas. Caranya bagaimana? Setiap kelompok nanti akan memilih salah satu sifat Nabi dan Rasul. Lalu membuat skenario seakan-akan menggambarkan penerapan sifat tersebut. Setelah itu kita akan menyaksikan role play dari kelompok, dari tiap kelompok. Kegiatan penutup selama 10 menit. Pertama, refleksi dari pembelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa yang baru saja kamu pelajari hari ini, Nak? Bagaimana sifat Nabi dan Rasul yang dapat kamu praktikkan? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apa saja yang kamu pelajari dan bagaimana sifat Nabi dan Rasul ini dapat kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas penutup, tugas rumah. Untuk tugas rumah, buatlah jurnal mingguan, sebuah catatan tindakanmu yang mencerminkan sifat Nabi dan Rasul, seperti kejujuran atau tanggung jawab. Catat. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, sekarang mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa dan pesan Bapak Guru kepada kalian adalah selalu meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.